datang kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan terus berbicara kepada kami. Kami merindukan perkataan-perkataan-Mu yang membangun kami, menegur, menasihati kami. Kami merindukan Tuhan bahwa perkataan-perkataan-Mu itu adalah perkataan-perkataan yang menjadi makanan bagi rohani kami. Iman kami menjadi kuat, iman kami menjadi teguh. Tuhan, sehingga perjalanan hidup kami di dunia ini adalah perjalanan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu supaya setiap perkataan hamba-Mu datang dari tuntunan Roh Kudus. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, selamat siang, saudara-saudara. Shalom. 1-0. Argentina menang 1-0 melawan raja bola dunia Brasil, dan yang memasukkan bola adalah namanya siapa? Di Maria. Kenapa saya tahu? Tadi saya dengar di atas orang cerita, karena saya tidak nonton. Dan nanti subuh Indonesia lawan siapa? Berbahagialah saya karena saya tidak pernah begadang untuk menonton sepak bola. Buang energi ya. Oke, tadi choir di belakang saya ini dan Lia yang ada di depan, talenta-talenta yang dipunyai Sulawesi Utara ya. Saya bilang kalian sudah pergi ke beberapa negara. Israel sudah belum? Belum. Oh, menabung Jawa. Pada satu hari kita nyanyi di kota tua di Yerusalem. Haleluya, ku memujimu. Ya, di kota tua. Bagus barangkali di namanya pintu gerbang Damaskus. Ya, pintu gerbang Damaskus itu adalah sebuah pintu gerbang, dan di sini ada tangga-tangganya yang melingkar begini. Nah, naik ke atas, di sebelah sana itu adalah Taman Getsemani. Garden Tomb. Dan waduh, saya bayangkan kalau Lia berdiri di depan gitu ya, di membelakangi ini apa? Membelakangi bukan, ini pintu gerbang Damaskus ya, Damaskus Gate. Lalu tuh orang-orang Palestina Arab yang dengar di situ ya, dan bule-bule. Wah, keren. Tepuk tangan dong. Karena tidak ada mimpi, tidak ada kenyataan. Oke, kalau Anda punya mimpi dan Tuhan akan menjadikannya menjadi kenyataan. Maka saya suka bermimpi bersama dengan Roh Kudus. Karena saya kalau bermimpi sendirian itu namanya melamun. Tapi kalau saya bermimpi bersama-sama dengan Roh Kudus, the dream come true. Tuhan itulah yang akan menggenapkannya. Saya sudah membuktikannya banyak. Apa yang saya bayangkan, apa yang saya rindukan, just like that. Bagi Tuhan itu cuma begini. Bisa bunyi tangannya? Bagi Tuhan itu cuma begini. Coba kita lanjut serial khotbah pendek tentang a widow, seorang janda, ya. Istri dari para nabi. Coba baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah.
Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, cerita tentang lagi ya Tuhan mengadakan mujizat. Sebuah cerita yang sebenarnya syarat dengan inspirasi. Ya, syarat dengan janji-janji Tuhan dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Syarat dengan perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat yang menyukakan hati. Saya lihat begini, kata-kata ya yang baik sekali dalam ayat ini. Kata terus menuang. Wow. Kalau Anda hidup di dalam berkat Tuhan, berkat itu tidak akan pernah berhenti untuk mengalir. Makanya kalau orang yang hidup di dalam berkatnya Tuhan, dia tidak pernah fight dengan orang lain, hanya urusan benda-benda. Kalau di Warembungan, kita suka beli air di Warembungan. Air itu mengalir, kalau tidak ditampung, dia akan mengalir menjadi got, dan kemudian terbuang ke daerah yang lebih bawah. Berharga enggak air itu? Sangat berharga. Tapi ketika tidak diambil, dia akan mengalir. Ketika diambil, dia akan dibawa ke kota dan dijual mahal. Sudah. Nah, kalau saya mempunyai sumber seperti Warembungan, dan saya menyimpannya di dalam sebuah tabung, tempayan, drum, atau apa saja wadah yang ada. Richie datang mengambil punya saya tidak akan fight melawan Richie. Kenapa? Saya punya sumbernya. Mengerti, katakan amin. Maka orang-orang yang memiliki sumber adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kenapa saudara? Terus menuang, tidak berhenti. Lalu dikatakan bahwa kumpulkanlah tempayan-tempayan dari segala tetanggamu. Ketika tempayan itu sudah habis, memang minyaknya itu berhenti. Saudara. Artinya apa? Sebesar imanmu, sebesar itulah Tuhan akan memberkati engkau. Kalau imanmu kecil, sedikit. Oke? Makanya waktu saya belum pernah ke Israel, saya doa kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mengurus gembala saya, ya, dan selanjutnya mereka berangkat ke Israel. Saya kok kayak calo, ya, temohon, orang berangkat ke temohon, saya tetap di Karombasan. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan please, saya juga mau ke tanah perjanjian. Waktu saya berangkat pertama kali tahun 99 ke tanah perjanjian, di sana saya bilang, Tuhan, I will back. Saya mau kembali lagi. Dan saya kembali lagi. Dan saya kembali lagi. Setiap saya pergi ke tanah perjanjian, ya, saya berkata, I will back. Waktu warung kobong terbakar, kita bilang, Pak Ai, tulis di depannya, we will back. Kami akan kembali. Waduh, ini perkataan yang mesti saya lakukan. Katanya. Semua orang datang bilang, kuatkan, teguhkan hatimu ya, itu pencobaan dan sebagainya. So pasti kita dengar. Tapi kalimat I will back, ya, itu yang akan kita alami. Katakan amin. Sedang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat keadaan janda ini khotbah minggu lalu, suaminya dipanggil Tuhan, meninggalkan hutang, tidak ada saving, tabungan, tidak ada cadangan, dia tidak menyimpan di bank, karena pada waktu itu belum ada bank. Anaknya masih kecil-kecil, ya, tidak bisa diharapkan. Tetapi saudara, dia menemukan way out, dia menemukan jalan keluar.
Dia mengalami mujizat. Why? Sebab dia datang ke alamat yang tepat. Elisa adalah gambaran Tuhan. Dalam keadaan terdesak, janda ini, saudara-saudara, muncul iman di dalam hatinya, dan dia datang mencari Tuhan. Perenungan kita, tantangan hidup tidak pilih orang. Ada orang kaya, uangnya banyak, rumahnya besar. Apakah tidak punya persoalan? Ada. Ada orang miskin, rumahnya kecil, sangat sederhana, di tepi sawah. Apakah punya persoalan? Ada. Ada orang berpangkat, pangkatnya tinggi sekali, sampai kalau mau turun susah. Apakah dia punya persoalan? Ada. Ada pegawai rendahan, golongan 1A. Ya, kalau di tentara barangkali 1 merah, strip begini. Apakah dia punya masalah? Ada masalahnya. Ada orang ya yang mampu melakukan apa saja. Apakah dia punya persoalan? Ada. Preman punya masalah? Punya. Ya, satu hari mereka datang demo di kantor polisi. Pak polisi, kami mau demo. Loh, demo apa? Kami mau komplain ketidakadilan di negeri ini. Ketidakadilan apa? Itu polisi bisa pakai baju preman. Kami preman yang tidak bisa pakai baju polisi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tiap orang punya masalah. Jadi gembala punya masalah, banyak mengurus ini. Ya, rambut bisa sama tapi isinya macam-macam kan? Seperti itu. Bapak Ibu, sikap yang benar akan meluputkan orang. Yang percaya katakan amin. Sikap yang benar akan meluputkan orang. Saya ulangi lagi kalimat-kalimat jadul. Sikap saya kepada Tuhan menentukan perlakuan Tuhan kepada saya. Tuhan masih menjawab doa. Sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa. Dan seringkali saudara-saudara, tindakan Tuhan tidak terpikirkan. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Kok bisa ya? Ya, saya banyak melihat. Bukan hanya melihat orang-orang yang mengalami mujizat dalam hidupnya. Saya mengalami secara pribadi. Saudara-saudara, banyak saya sakit dalam tubuh ini yang 182 cm ini. Banyak sakit. Tapi satu-satu Tuhan sembuhkan. Paru-paru Tuhan sembuhkan. Entah bagaimana caranya tanpa obat. Ginjal, empedu saya banyak batu Tuhan sembuhkan. Ada nanah di bagian belakang saya Tuhan sembuhkan. Satu hari lutut saya sudah bermasalah. Kalau tidak bisa lagi begini. Ya, tidak bisa lagi. Apalagi kalau mau jongkok begini, sonim boleh. Kalau ini tidak bisa duduk ke bawah karena tatongka. Banyak masalah. Satu hari saya sakit ini, sampai saya MRI. Masuk ke tabung itu di Malalayang. Ya, saya cemas-cemas. Menanti dengan cemas-cemas. Bukan tidak punya iman, tapi manusia, saudara. Ya. Karena Pak Ruby yang meninggal di Purwokerto, awalnya sakit di sini. Lalu kemudian dinyatakan kanker, dan selanjutnya, dan Tuhan panggil. Ini apa ya? Ya, saya tanya, sungguh saya sampai pergi MRI, lalu dikatakan frozen soldier. Ya, itu pembekuan di ada apa tahu, pokoknya begitu, no? Ya. Anda bisa, sekarang sudah bisa. Ya, sekarang sudah bisa. Puji Tuhan. Saya yakin betul ini mujizat. Sekarang sudah bisa. Ada yang mau coba? Ya, sekarang sudah bisa. Banyak sakit saya, saudara. Yang aneh sekali, Tuhan itu sembuhkan. Sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa. Tepuk tangannya tidak meyakinkan. Tepuk tangan itu yang baik. Mari kita lihat, apa sih yang dialami oleh janda ini? Minggu lalu, kita belajar tentang restoration of faith. Pemulihan iman. Oke? Imannya itu dipulihkan. Selama ini bertanya, di mana so Tuhan itu? Iya so, dia bilang sama suaminya, ngana ini melayani Tuhan. Betul so, ngana melayani Tuhan. Mana buktinya Tuhanmu?
Barangkali dia bilang begitu, utang banyak, pendeta tukang utang. Ya, enggak ada di sini kan? Lalu kemudian tukang utang itu, orang yang memberi uang itu sudah datang menekan mereka sampai kemudian suaminya mati. Tapi hari itu saudara-saudara, dia mengalami pemulihan iman. Hari ini kita akan belajar tentang pemulihan ekonomi. Saya menemukan renungan ini baik sekali. Janda ini tiba pada titik terendah di dalam hidupnya, tetapi bukan titik nol. Dia tiba pada titik terendah di dalam hidupnya, saudara-saudara, tetapi bukan titik nol. Elisa bertanya begini, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Saya pernah turun ke titik terendah dalam hidup saya. Ketika kehilangan pelayanan yang lama. Betul-betul turun ke titik terendah di dalam hidup saya. Tapi saudara, ternyata bukan titik nol. Bukan zero. Bukan. Karena waktu itu saya mengatakan ladang boleh hilang. Panggilan tidak bisa diambil. Ladang boleh diambil, panggilan tidak bisa diambil. Kami pergi mancing di pulau sini dengan Koherman yang lalu naik perahu kecil. Ya, Helix yang ikut siapa ya? Umpannya sedikit. Lalu ada perahu agak besar lewat, kami boleh beli umpan? Oh, boleh. Dia kasih satu tampan begini. Ih, kok sedikit ya? Nggak ada, sudah. Mau bayar yang sudah enggak usah. Tapi kita paksa bayar. Bayar berapa? 50.000 kah berapa? Loh, kenapa dia kasih ikannya begitu banyak ya? Ternyata saudara, dia tahu tuh bagaimana caranya menangkap ikan ini. Ya, ikan mereka pakai apa ya? Pakai bulu. Pakai bulu. Jadi pokoknya mereka gampang dapat lah. Ya. Saudara-saudara, kalau seorang nelayan diambil ikannya, dia tidak akan meratap seperti jika kita ambil pancingnya. Oke? Bapak Ibu, Elisa bertanya kepada perempuan ini, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Masih ada, saudara. Ternyata masih ada. Ya, saya menemukan perenungan ini. Apa yang dia dan suaminya lakukan selama ini tidak berlalu dari pemandangan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, apa yang dia kerjakan tidak berlalu dari pemandangan Tuhan. Dia melayani Tuhan dan Tuhan tetap memperhitungkan apa yang dia kerjakan di ladang Tuhan. Makanya kalau saudara melakukan sesuatu, ya, ini kayak nyanyi begini nih, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya yakin sekali saudara-saudara, apa yang saya tabur hari ini di ladang Tuhan, akan saya tuai atau anak-anak saya dan cucu saya akan menuai. Oke? Tetapi, memang orang percaya akan mengalami badai di dalam hidupnya. Ya, sekali lagi saudara, badai itu tidak memandang bulu. Siapapun Anda, bagaimanapun keadaanmu, persoalan itu bisa datang menerpa. Ya. Coba kita lihat, Yeremia pasal 17, ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dikatakan saudara-saudara di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak mengalami datangnya panas. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris, Modern King James Version, dikatakan, and it shall not fear not when heat comes, and shall fear not when the heat comes.
dan tidak takut ketika panas terik itu datang. Oke? Jadi kalau panas terik itu datang, dia tidak takut, bukan tidak mengalami panas. Saya berapa kali di padang gurun, di tengah-tengah teriknya matahari, dan kemudian mendung dan hujan turun. Saudara, kalau hujan turun di padang gurun, itu yang turun air lumpur. Jadi mobil itu akan kotor sekali, karena air itu membawa dust, debu yang ada di udara, dan jatuh ke atas kendaraan. Ya. Orang-orang yang berjalan di padang gurun akan mengalami panasnya, ya, hawa panas yang ada di padang gurun. Tetapi anak-anak Tuhan, ketika dia mengalami panas, dia tidak takut. Dia tidak takut. COVID tidak boleh membuat kita ketakutan. Katakan amin. Saya ketemu dengan teman saya dokter, dan dia bilang, Pak mau vaksin? Sudah. Bukan, maksudnya yang ketiga. Oh ya? Dia bilang, kita sudah divaksin yang ketiga. Oke, saya juga mau. Dan kami vaksin yang ketiga. Kemarin dulu pergi periksa lab untuk mencek antibodi. Saudara-saudara, antibodi harus lebih besar dari 50. Menurut perhitungan dari lab, saya tidak tahu apakah semua lab sama. Tapi menurut perhitungan mereka, nilai rujukan itu harus di atas 50. Saya 350. Ibu Gembala 557. Wow! Cilisa 1250. Oh my God. Sampai saya kasih lihat sama dokter Rangga, dia bilang, waduh luar biasa. Pap, pergi ke rumah sakit, jangan pakai masker juga tidak apa-apa katanya. Waduh, karena katanya ini betul-betul bagus sekali, antibodinya bagus sekali. Ya, oh dia bilang, Pap sudah boleh datang ke rumah sakit mendoakan orang, sudah tidak takut. Karena antibodinya sudah sangat bagus. Kalau 1250 sudah bisa donor plasma untuk orang lain, supaya orang lain jangan kena COVID. Saudara-saudara, memang selama ini saya tidak takut kepada COVID. Tetapi saya tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kalau Anda ketakutan kepada COVID, maka COVID itu akan melanda saudara. Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25 mengatakan, apa yang kutakutkan itulah yang akan menimpaku. Jadi kalau hari ini Anda bersembunyi karena Anda ketakutan, hati-hati, ya hati-hati. Dia bisa datang melanda. Ada teman saya juga sudah divaksin yang ketiga. Tapi sekarang lagi COVID sudah 5 hari. Entah kenapa sudah ya. Apakah vaksin itu misalnya si A, imunnya itu langsung muncul atau belum muncul, si B langsung muncul cepat sekali, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah ini. Ketika Anda ketakutan, maka ketakutan itu yang akan merusak hatimu. Katakan amin. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini yang saya baca setiap hari, Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15, dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Oh, ada kesesakan yang akan melanda orang percaya. Saudara ikut Tuhan, bukan berarti kemudian semuanya jadi bebas, jadi free. Ya, ada satu hari Anda mengalami kesesakan. Tetapi puji Tuhan yang namanya Immanuel. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Makanya kalau hari ini saudara punya persoalan, jangan meratap seperti saudara sudah mau mati. Saudara-saudara yang ada di rumah, kalau hari ini Anda punya persoalan,
Sekalipun engkau punya banyak, tapi persoalan itu datang kepadamu, jangan takut, Tuhan akan menyertai engkau. Coba kita lihat pelajaran ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah membawa kita sampai dasar. Katakan amin. Tuhan tidak pernah membawa kita sampai dasar. Lihat saudara-saudara, Tuhan mengetahui batas daya tahan kita masing-masing. Dia tahu, masing-masing orang punya batasan. Ya, coba baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Makanya kalau mengalami persoalan bilang, biasa Jo, so pernah leh. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara-saudara, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, itu adalah persoalan-persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat, Tuhan mengetahui batas daya tahan kita. Yang kedua, jika kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Enak sekali saudara-saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya sekali lagi banyak sekali mengalami dalam hidup saya, yang ketika langkah saya sudah sangat berat untuk melangkah, tetapi tangan Tuhan itu yang memegang tangan saya. Sudah ingat cerita tentang Petrus? Ya, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan berkata, come unto me, datanglah. Dan kemudian Petrus dengan gagah perkasa melangkah turun dari atas perahu, menginjak air. Air, saudara, bukan daratan, air. Dia melangkah dan, bisa. Bisa. Saudara-saudara, dan Petrus mengalami yang namanya mujizat, berjalan di atas air. Sayang sekali mujizat itu adalah short miracle. Mujizat yang sangat pendek. Kenapa? Karena hatinya, matanya, panca inderanya, imannya melihat kiri, ke kanan dan ke kiri. Melihat badai yang datang kepada dia. Saudara-saudara, kebimbangan itu datang kepada dia. Dan Alkitab berkata dia mulai tenggelam. Mungkin kalau ada di antara kita yang jadi Tuhan pada waktu itu, kita akan bilang begini, rasangana. Kamu sih tidak punya iman, dasar kamu tidak punya iman, tenggelamlah. Mungkin kalau salah satu di antara kita begitu, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Dia akan datang kepada kita, Dia akan mengulurkan tangannya, Dia akan menolong kita, mengangkat kita ke tempat yang lebih baik di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kedua, pelajaran kita yang kedua. Pasti ada yang tersisa. Sudah ingat cerita ribuan orang ikut Tuhan Yesus? Seorang yang di dalam kemanusiaannya sangat fenomenal, sangat istimewa, karismanya sangat dahsyat. Mujizat yang dia lakukan, saudara, adalah mujizat-mujizat yang tidak lazim.
Dan ribuan orang mengikuti dia. Berbondong-bondong manusia begitu banyak. Ya, begitu banyak. Kita ini berapa ratus orang di sini, kalau umpamanya kita keluar dan saya jalan di depan dan saudara ikut, pasti ramai sekali saudara. Kelihatannya ramai sekali. Ini ribuan orang. Barangkali ada 10.000 lebih orang. Laki-laki saja 5.000. Ya, biasanya yang cari Tuhan itu kebanyakan perempuan. Oke, bapak-bapaknya sibuk nonton bola. Saudara-saudara, saya rasa perempuan-perempuan yang ikut Yesus pada waktu itu banyak sekali. Ribuan orang ikut Tuhan. The problem came. Saudara-saudara, persoalan itu datang apa? Tidak ada makanan. 3 hari mereka ikut, luar biasa. Ikut kemana Tuhan pergi. Dan mereka kehabisan bekal. Ya, lalu Tuhan bilang begini, kamu harus memberi mereka makan. Para murid bingung, kasih makan bagaimana manusia begini banyak. Ya, gode-gode leh. Bagaimana caranya kasih makan manusia begini banyak? Lalu kemudian Tuhan bilang begini, apa yang ada padamu? Ya, lihat pertanyaan Tuhan, apa yang ada padamu? Periksalah. Markus pasal 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa, saudara. Luar biasa sedikitnya. 5 roti dan 2 ikan. What can we do? Petrus dan Yakobus makan saja selesai. Ya, wow. Tapi Tuhan bilang, bawa kemari. Lihat ini cerita tentang janda itu. Penagih hutang sudah datang menagih. Pertanyaan Elisa kepada dia, beritahukanlah apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Begini setahu, ini mami nyangin. Ya, saudara-saudara, sebuah buli-buli berisi minyak. Ini renungan kita. Periksalah potensi apa yang masih ada padamu. Apakah engkau masih punya sedikit iman di dalam hatimu atau tidak? Ketika menghadapi persoalan, ada orang bilang, Pak Pendeta, saya dipecat, perusahaan saya bangkrut. Bagaimana saya bisa memberi makan? Anak saya 17. Karena bisa apa? Saya dulu pernah bisa bikin sate. Oh, bawalah itu kepada Tuhan. Bikinlah sate, juallah online, juallah di pinggir jalan atau terserah, pokoknya masih ada. Ya. Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Kamu punya, di rumah punya apa? Tidak ada, Pak, cuma halaman belakang agak luas. Piara babi, piara ayam. Ya, bisa. Karena piara ayam 5 jantan dan 15 betinanya, setiap hari bisa menghasilkan telur yang banyak. Oke? Dan bawalah itu ke warung kopi. Nanti saya ikut bantu makan. Warung kopi. Saudara kasih dalam Tuhan, periksalah apa yang ada padamu. Ya, Pak, anak saya minta ampun, nakal sekali. Masih ada enggak yang baik dia? Iya Pak, kalau dia makan masih berdoa. Nah, kita punya iman. Dia makan masih berdoa, masih ingat Tuhan. Oke? Dari sana Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Periksalah. Kalau masih ada potensi yang ada padamu, bawalah itu kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan mampu berkarya dari perkara yang sederhana. Sudah ingat cerita tentang Gideon? Gideon pada waktu itu di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, orang-orang Midian itu seringkali datang merampok, menjara orang-orang Israel sehingga mereka hidup sangat melarat.
Ada seorang yang bernama Gideon, dia mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum itu biasanya diirik di luar, diirik itu setelah ditumbuk, ya dikeluarkan dari itunya, dibeginikan, angin tiup itu debunya, dust, dan lari ke padang gurun. Lalu bulir-bulir gandum itu yang disimpan. Tapi Gideon melakukannya di dalam tempat pemerasan anggur. Anggur itu, saudara, tempat pemerasan anggur itu selalu di dalam rumah, supaya jangan kena debu. Kenapa Gideon mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur? Karena dia hidup di dalam ketakutan kepada orang Midian. Yang kedua, Gideon itu adalah the youngest in his father's house. Dia adalah the youngest, yang termuda, anak bungsu. Ya, anak bungsu di dalam keluarganya, di dalam rumah papanya. Biasanya anak bungsu manja, mandi jarang, kecuali saya, 2 atau 3 kali sehari. Oke? Saudara-saudara, anak bungsu itu tidak pernah mandiri, jarang anak bungsu yang mandiri, selalu berharap pertolongan kakak-kakaknya dan orang tuanya. Apa yang diharapkan dari Gideon? Lalu, dia adalah keluarga yang berada di Ofra, ya. Dia adalah orang yang tidak diam di sukunya, di tanah sukunya. Sepertinya dia itu adalah transmigrasi. Apa yang Tuhan katakan kepada dia? Engkau pahlawan Allah yang gagah perkasa. Apanya yang pahlawan? Apanya yang gagah perkasa? Tapi saudara, ya, penilaian Tuhan tidak sama dengan fakta. Seringkali Tuhan itu menilai kita tidak sesuai dengan fakta. Orang yang dianggap nothing, bukan siapa-siapa, dan selanjutnya bisa dijadikan oleh Tuhan pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana membuktikannya? Ya, Gideon disuruh meniup sangkakala. Jangan bilang ada masalah ya. Gideon disuruh meniup sangkakala, dan apa yang terjadi saudara? 32.000 orang itu berkumpul. Hatinya sangat besar ketika orang berkumpul 32.000, tetapi Tuhan bilang terlalu banyak. Ya, yang penakut suruh pulang. Pulang 22.000 orang. Tuhan bilang masih terlalu banyak, suruh turun minum air. Yang minum langsung kayak anjing, tidak layak bagiku. Tapi yang minum dengan telapak tangannya, itu layak bagiku. Dan kumpullah 300 orang. Wow, 300 orang. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan dapat melakukan sesuatu dari hal yang kecil. Dari 300 orang ini, Tuhan menyerahkan orang Amalek. Saudara-saudara, dan orang Amalek itu ditaklukkan oleh Gideon dan Israel, dan mereka menjadi pemenang. Sudah ingat cerita tentang Yusuf? Ya. Yusuf ini seorang anak yang manja, anak ke-11 dari 12 bersaudara, yang tinggal di rumah, di kemah ayahnya. Pada satu hari, Yusuf ditangkap oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur, dan dijual ke pedagang-pedagang budak. Dan kemudian Yusuf ini, saudara-saudara, dibawalah ke Mesir. Sampai di sana, dia diangkat oleh Tuhan menjadi pengurus di rumah Potifar. Naik pangkat dia. Jadi pengurus. Yusuf yang tadinya ada di sumur, dibelenggu oleh pedagang budak jalan di padang gurun, diperjualkan di pasar budak, diangkat oleh Tuhan menjadi pengurus rumah Potifar. Tapi pada suatu hari karena dia difitnah, ya, orang mana sana bilang fitnah. Ya, saudara-saudara, difitnah oleh Bu Potifar. Sampai kemudian dia dilemparkan ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara. Apa yang terjadi dalam penjara?
Dia disuruh oleh kepala penjara mengurus orang-orang tahanan di dalam penjara. Hidupnya benar-benar napung, naik, tung. Ya, tapi pada satu hari, Yusuf ini disuruh oleh Potifar, disuruh oleh Firaun mengurusi seluruh Mesir. Bahkan bukan cuma Mesir. Di seluruh daerah itu orang-orang yang kelaparan, Yusuflah yang memberi makan. Pasti ada yang tersisa, saudara, dalam hidup kita. Periksalah. Dari yang kecil ini, ya, Tuhan akan mendemonstrasikan otoritasnya. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, yang kedua dan terakhir. Dari yang sedikit bisa menjadi banyak. Ya, Tuhan sanggup melipat gandakan dari yang sedikit yang ada pada kita. Coba kita lihat tindakan perempuan ini. Dikatakan, dia pergi meminjam tempayan. Ricci, Olan, kamu pergi ke tetangga, pinjam tempayan. Dia tanya, Pap, untuk apa? Isi minyak. Mana DP minyak? Mana ini kalau disuruh pergi, Jo? Ya. Lalu kemudian mereka pergi ke tetangga, saudara. Om, permisi om. Mau pinjam tempayan, disuruh mama. Untuk apa? Isi minyak. Mamamu dapat minyak dari mana? Nggak tahu om, pokoknya pinjam om. Coba cek, masa sih? Sudahlah om punya tempayan berapa? Ada sih 20, pinjam semua. Saudara, pasti banyak sekali pertanyaan, nggak masuk akal. Apa dasarnya mau pinjam tempayan? Ya, saya ingat Nuh membangun bahtera. Ketika dia bilang sama Bu Nuh, Ibu Nuh maksudnya. Ya, Mam, Tuhan suruh kita bangun bahtera. Apa Pak? Bahtera. Oh, sebesar apa? Sebesar ini. Yang malam-malam Bu Nuh ini bilang begini, Pak, nggak salah Pak. Ya, anak-anak sudah tanya, Papa itu enggak salah. Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan mereka ini gila. Mau membangun bahtera kapal yang sangat besar di atas pegunungan. Tidak ada dasarnya. Waktu Abraham dikatakan akan menjadi bangsa yang besar. Abraham percaya sekalipun tidak punya dasar untuk percaya. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ada kalanya ketika kita dengarkan firman, tidak ada dasar bagi kita untuk mempercayai firman itu. Tapi kita tahu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang multiplikasi. Katakan amin. Ya, waktu kita bangun gedung ini, apa dasarnya kita membangun gedung sebesar ini? Anehnya saudara, kita melangkah seolah-olah kita ini di backup oleh milioner di belakang. Ya memang sih orang tanya, Bapak ini yang backup siapa? Oh, perusahaan saya. Oh, Bapak perusahaan apa? Perusahaan kayu. Kayu apa? Kayu salib. Dia yang akan membackup kami untuk membangun yang gereja ini, saudara-saudara. Dan apa yang kita mimpikan itu menjadi kenyataan. Amin. Lihat ini. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia menutup pintu rumah. Cocok dengan ayat ini, coba dibaca. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, janda ini masuk ke dalam rumahnya, dia tutup pintunya. Saya menggambarkan ini sebagai sesuatu yang private, yang pribadi dengan Tuhan. Saya mau berurusan secara pribadi dengan Tuhan saya. Sebab dia, saya percaya, akan mendemonstrasikan otoritasnya di dalam kehidupan saya. Wow. Bapak Ibu, kalau Anda punya persoalan, dan Anda punya sisa sedikit, masuk ke dalam kamarmu. Tutup pintumu.
Berurusanlah dengan Tuhanmu. Datanglah kepada Dia. Bawalah semuanya kepada Dia, Tuhan. Saya membutuhkannya, Tuhan. Saya butuh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Come to Jesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Dia yang akan menjawabnya. Katakan amin. Yang terakhir, ayat yang ke-7. Dikatakan saudara-saudara, Dia hidup dari lebihnya. Dia hidup dari lebihnya. Lihat ini, ayat yang ke-7. Ya, 2 Raja-Raja pasal 4 yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ini contoh yang baik. Saudara-saudara kalau punya persoalan datang sama hamba Tuhan, doakan. Begitu doanya dijawab oleh Tuhan, lupa hamba Tuhannya. Ya, lupa datang. Saya banyak mengalami ini, Pak tolong Pak doakan ini. Sudah didoakan. Terus saya ingat, bagaimana keadaan orang ini? Saya tanya, bagaimana sekarang persoalannya? Oh, sudah selesai, Pak. Oh, luar biasa kamu ya. Tidak seperti janda. Janda itu ketika dia dijawab oleh Tuhan, dia datang kepada Elisa, datang kepada abdi Allah itu, dan kemudian abdi Allah itu memberikan petunjuk yang jauh lebih penting daripada persoalannya yang semula. Petunjuk yang paling penting ini adalah, pergilah, jualah minyak itu, bayar hutangmu. Wow, bayar hutangmu. Karena banyak orang sekarang lupa utang. PPL, pura-pura lupa gitu ya. Bayar hutangmu. Lalu dikatakan, hiduplah dari lebihnya. Asik sekali kalimat itu. Hiduplah dari lebihnya. Bukan hiduplah dari sisanya, tapi hiduplah dari lebihnya. Apa artinya saudara-saudara? Pertolongan Tuhan itu sempurna. Sempurna. Tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan memulihkan kehidupan kita saudara-saudara, perfect, sempurna. Ya, tidak setengah-setengah. Maka Mika pasal 7 ayat 11. Ya, dikatakan begini, Mika pasal 7 ayat 11. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Wow. Ya, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Katakan amin. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Haleluya. Pada waktu itu saudara, pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita secara tidak masuk di akal. Ya, pemulihan yang sangat mencengangkan, yang rasanya tidak akan mungkin kita raih, Tuhan jadikan itu menjadi kenyataan. Satu ayat terakhir. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, Dia akan melakukannya dengan sangat baik. Katakan amin. Dikatakan saudara bahwa hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim akan diberikannya kepada kita serempak secara bersama-sama. Menjadikan kita terheran-heran.
membuat kita melupakan luka-luka pada masa lalu. Kepahitan-kepahitan masa lalu itu menjadi hilang, saudara. Dan kita menghadapkan diri kepada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, makanya jangan kembali ke masa lalu. We are not a people who living in the past. Kita bukan orang-orang yang hidup pada masa lalu. Biarkanlah itu ditelan waktu, saudara-saudara. Ya, jangan ingat kembali masa lalumu yang tidak baik. Kenapa? Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim, dicurahkannya kepada kita bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.